mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan kiri mereka. Kanan kiri godaannya, kanan dari teman sesama menggoda, saudara, kamu ini sudah sakti, udah salah semuanya itu, sesat semuanya, kamulah yang paling syariah, kamu yang paling oke. Sifat aku ini membuat kita yang harus diruqyah. Bisa dipahami di sini? Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu kunta wa aslih hasanatan tamhuha wa khaliqna hasanatan hasanatan. Alhamdulillah khairan wa barakatuh. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat, ya insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, yang dimana berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat tanpa mengatur taubat kita. Dan sungguh banyak orang yang beruntung ketika dia bertaubat. Ma'asyiral muslimin, seluruh ruqyah syariah Provinsi Lampung yang tergabung dengan komunitas Kihani, Real Hati, dan markas dakwah, yang insya Allah kita semua adalah ruqyah syariah Provinsi Lampung yang hari ini dilakukan silaturahmi, yang mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan-kebaikan setelah berikutnya. Baik, saya muhadharah akan menyampaikan beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Quran, dan yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita, Dr. Haji Suratno STI MH. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Firdaus Lampung dan anggota MUI Provinsi Lampung, Komisi Dakwah, dan Sekretaris MUI Kota Bandar Lampung, dosen tetap Dharma Jaya, dan beliau adalah dari Kamtibmas Kota Lampung, Ketua Masyarakat Cinta Masjid Kota Bandar Lampung. Masya Allah, alhamdulillah beliau sudah ada dengan kita. Dan terakhir adalah silaturahmi ta'aruf yang akan dipimpin oleh Ustaz Edi Miswanto. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang ala risikoh di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah hingga datangnya hayat hatta hasanah yang. Baik, meninggalkan saya pertama yaitu pembukaan untuk mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari membuka acara ini dengan berkelapat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan acara yang kedua tilawah Quran kepada turunan Angga Feri Yusuf. Waktu seterusnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تموتن إلا وأنتم
Allah Maha Masya Allah, sekarang tadi lantunan tilawah yang dibawa oleh saudara kita Huna Anda Febri Yusuf. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang begini baca dan bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, acara berikutnya salah satu pesan sambutan yang pertama dari kedua ahli masjid Jamil Ansar pada Pak Sofwan, Bapak Haji Sofwan. Beliau berada hadir karena ambil sesuatu dan hal kepada yang mewakili Ustaz Said Hedi waktu 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara kaum muslimin, para praktisi ruqyah syariah Lampung yang semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus guru kami Ustaz Suratno, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Ariza, dan ustaz-ustaz yang lainnya. Kemudian kalau sudah hadir Bunda Yuliana Tandi, alhamdulillah mewakili pengurus Masjid Jamil Al-Ansor PKB yang pasti adalah mensupport kegiatan yang langka yang dilakukan oleh generasi muda Islam, lebih-lebih di masa pandemi. Kumpul-kumpul nggak boleh, kumpul-kumpul harus izin, walaupun sudah izin diawasi, kemudian sudah izin diawasi ada yang dibubarin. Itu pengalaman Ustaz Abdul. Saya ingin seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bukan termasuk melakukan kegiatan sudah lepas dari masa-masa harus diawasi. Semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pasti adalah mengucapkan jazakumullahu khairan katsir atas kepercayaan dari generasi muda Islam, praktisi ruqyah, para ustaz, para dai yang berjuang dalam ruqyah syariah, yang masih percaya kepada Masjid Al-Ansor untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan kebaikan. Mudah-mudahan sekalipun para pengurus, para takmir tidak terlibat hadir, pahalanya diharapkan bisa mengalir. Mohon doanya, mudah-mudahan para takmir istiqomah, para takmir bersabar, karena sekalipun sebagai takmir kegiatannya tidak selalu bisa bersama-sama anak-anak muda, tapi juga mengkoordinir jamaah dalam jumlah yang banyak, dari latar belakang, dari kebiasaan yang beda-beda, kemudian cara ibadah yang kadang-kadang juga ada beda-bedanya. Di situ takmir diuji kesabarannya dan alhamdulillah
didukung sebagai warisan dari Nabi SAW, sebagai salah satu warisan dari Nabi SAW dalam pengobatan. Karena begitu banyaknya ruqyah-ruqyah yang hari ini diselenggarakan, ruqyah-ruqyah yang hari ini bahkan pasang plang, punya izin dan lain-lainnya, tapi ternyata tidak semuanya mencukupi unsur-unsur untuk dinyatakan sebagai ruqyah yang syar'iyyah, dengan berbagai macam sebab yang tentunya tidak harus disebutkan di sini karena itu wilayahnya para ustadz untuk menyebutkannya. Kemudian melihat bahwasanya Nabi SAW pernah mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj yang terbiasa bertikai, biasanya berantem, sampai kemudian mereka dipersaudarakan. Nabi SAW juga pernah mempersaudarakan kaum Muhajirin kepada kaum Ansar. Jadilah mereka bersaudara dalam Islam, jadi satu kesatuan yang terikat dengan kalimat yang sama, dengan akidah yang sama, cara beribadah yang sama, mengikuti tuntunan yang sama pula. Hampir-hampir mirip dengan para ruqyah syar'iyyah. Miripnya ya silaturahminya. Bedanya kita sudah dari dulu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dan kita mewarisinya. Sehingga sebetulnya antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya dipastikan itu bersaudara. Nabi perumpamaan persaudaraan orang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Jika satu bagian tubuh merasakan sakit, akan sakit pula bagian yang lainnya. Takmir Masjid Al-Ansar mensupport, melihat logo yang ditampilkan ada RBD, terus ada IHI, ada Rehat Hati, ini logo Al-Ansarnya cemburu nggak ikut dipasang. Panitanya kan enggak apa, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi wadah, karena melihat di lapangan banyaknya komunitas-komunitas, wadah-wadah ruqyah yang syar'iyyah, supaya ketika dakwahnya sudah sama-sama syar'iyyah, kemudian adanya silaturahmi jadi memperkuat supaya bisa dakwah bersama-sama, dakwah bersama dalam ruqyah yang syar'iyyah, dakwah bersama dalam memerangi kesyirikan. Karena hari ini para dukun melakukan dakwahnya mengatasnamakan ruqyah juga secara terang-terangan. Maka kalau ruqyah nggak mau terang-terangan, nggak mau dakwah bareng-bareng, dukun saja bersatu, masa iya sih ruqyah syar'iyyah nggak bisa bersatu? Mudah-mudahan doa dari pengurus Masjid Al-Ansar, ruqyah-ruqyah yang ada setelah ketemu di Masjid Al-Ansar kemudian bisa bersatu, dakwah bersama memerangi kesyirikan lewat ruqyah yang syar'iyyah. Semoga acara ini berjalan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ada ini lagi live, kemudian pada subscribe. Nanti nggak tahu channelnya apa-apa, tanya sama yang tukang kamera. Demikian mewakili Takmir Masjid Al-Ansar. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan, segala kelebihannya juga mohon dimaklumi. Bisa jadi lebihnya tidak selalu benar. Yang benar semata-mata datang dari karena pertolongan Allah, yang salah karena keterbatasan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dari sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ansar dan juga kita sama-sama tahu jawatan Ketua DPD IHI Bandar Lampung. Semoga kedepannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua istiqomah dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan. Peningkatan acara berikutnya sambutan dari Ketua Panitia, beliau adalah sahabat kita Ariza, yang semoga beliau terjaga istiqomahnya dalam menyampaikan dakwah. Untuk itu kepada beliau waktu sebelumnya bisa.
komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam satu hal yang luar biasa, dan insya Allah nanti akan jadi contoh untuk provinsi lain. Sebenarnya kegiatan ini 2018 sudah kita buat, tapi terkendala beberapa hal sehingga kegiatan ini sedikit tertunda. Maka ikhwah sekalian, perkumpulan kita hari ini alhamdulillah ini bermula daripada pertemuan beberapa orang daripada rukyah di Lampung untuk bagaimana satu pikir untuk bagaimana menjalankan daripada dakwah daripada rukyah, dakwah daripada dakwah tauhid ini di Lampung ini benar-benar bisa berjalan dengan cara bersama-sama, karena pada hakikatnya tugas membacakan Al-Quran yang kita lakukan ini dulunya adalah tugasnya para nabi. Tugasnya para nabi membacakan Al-Quran kepada umat. Sekarang Masya Allah kita ini banyak dosa, kemudian banyak khilafnya, tetapi kita hari ini dimudahkan Allah, dipilih untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Walaupun di belakang banyak yang takut-takut, ada informasi juga jangan jadi rukyah itu berat, terutama karena balik kan rata-rata seperti itu ya. Kemudian kegiatan ini kami rancang juga untuk bagaimana untuk adanya kerjasama, karena saya secara pribadi punya cita-cita kita pada tahun 2000 menjamu daripada tahun 2022 ini akan membuat sejenis tagline rukyah 1000 masjid untuk di Lampung. Dan ini tidak mengatasnamakan satu organisasi, tapi seluruh kita kerja sama-sama. Nanti insya Allah akan kita bahas sama-sama. Kemudian permasalahan-permasalahan yang Masya Allah tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Said beberapa hari yang lalu, karena saya berteman dengan salah seorang rukyah sebelah ya. Mereka pun baru saja mengadakan musda. Jadi dukun saja musda gitu kan. Nggak tahu jam berapa ya, tapi saya nggak lihat. Kalau saya melihat di rukyah juga nanti saya sama saya. Ya, mereka mengadakan musda seprovinsi Lampung dan ramai. Nah, bagaimana kita juga harus seperti itu. Nah, kita mengadakan kerjasama sehingga wujud adanya kerjasama, karena tidak menutup kemungkinan, dan ini sudah terjadi juga adanya gesekan-gesekan antar komunitas. Kalau di Lampung insya Allah enggak ya, tapi di luar adanya gesekan-gesekan antar komunitas, kemudian juga antar rukyah itu sendiri. Satu kasus saya contohkan, ada pasien datang, saya minta dirukyah, Pak Ustadz, kemarin saya dirukyah sama si A, saya kemarin dipegang-pegang, ini nggak ada tabayun rukyahnya, langsung buat status, hati-hati dengan rukyah yang alamatnya sekian-sekian. Dan ini sudah terjadi, dan di tahun 2017 itu pernah juga terjadi kasus yang Masya Allah ya, ini sedikit membuat kita sedih juga. Ada oknum yang ternyata memang dia bukan daripada golongan rukyah syar'i, ini sampai membuat pasiennya, seorang wanita ini sampai masa perzinahan terjadi seperti itu, dan mengatasnamakan rukyah syar'i. Alhamdulillah kasusnya sudah kita selesaikan. Nah, ini terjadi di daerah Jakarta Barat, namun sudah diselesaikan. Kemudian harapan juga dari kami panitia kedepannya bagaimana kita membuat satu struktur untuk bagaimana adanya kerjasama rukyah seprovinsi Lampung ini, dan nanti juga akan kita dengarkan juga pengarahan dari guru kita Pak Suratno yang sebenarnya Masya Allah
10 tahun lalu saya dan beliau juga ini kakak saya ya, sudah 10 tahun yang lalu juga kami kerja sama-sama untuk berdakwah juga. Alhamdulillah sekarang ini dipertemukan juga oleh beliau untuk bagaimana kita dengarkan nasihat-nasihat dari beliau, dan setelah daripada ini nanti kita adakan sedikit musyawarah dan sebagian ta'aruf, sebagian itu musyawarah di dalam, untuk kita buat satu struktur kepengurusan yang di dalamnya ada kerjasama antara komunitas maupun orang-orang yang di dalamnya tidak memiliki komunitas boleh bergabung juga. Demikian dari saya yang mungkin bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz moderator kita. Ustaz siapa? Ustaz Zulkifli. Masya Allah, ini beliau yang salah satu yang punya pedang dahulu ya, pedangnya Zulfikar dulu ya. Setelah kita mendengarkan kisah-kisah terdahulu, mudah-mudahan MC kita, moderator kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena beliau menjadi asbab terbukanya hari ini sampai di acara ini. Teratur, tertib. Kalau nggak ada moderator, nggak ada MC, acak-acakan. Nah ini teratur, tertib ini, masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Anak sudah berapa atau masih tiga? Tiga. Masih tiga ya. Anak masih tiga. Tiga anak ya. Istri satu. Masih satu ya. Masih bisa berharap tambah ya. Sehat selalu Ustaz. Berkah anaknya nanti tidak ada yang soleh. Sudah berkah berarti lagi dua perbuatan soleh habis nafizah alim ada indah amin. Yang saya hormati Ustaz Ariza, ini adik saya, beliau ini berapa tahun ya? Ya 10 tahun yang lalu, 10-12 tahun yang lalu. Kebetulan saya dulu pertama kali mungkin di Provinsi Lampung ini ada acara ruqyah masal. Pertama kali mungkin ada ruqyah masal di Provinsi Lampung ini dulu. Ada program di radio Al-Bayan dulu namanya. Kalau masih ada yang ingat ya, sudah masih dengerin Al-Bayan berarti sudah agak yang lama-lama ya orangnya. Di Al-Bayan atau radio dulu, radio 101.1 FM, 101.1 FM. Kebetulan Suratno waktu itu salah satu penyiar di sana, dan ada salah satu program unggulan namanya Mengenal Alam Gaib. Program Mengenal Alam Gaib itu di sana dibicarakan guru kami Ustaz Komil Imron, anggota dewan dari PKS waktu itu, juga Ustaz Amiruddin yang membawakan acara tersebut, sehingga memotivasi kami anak-anak muda ini untuk mengadakan ruqyah masal. Pertama kali waktu itu diadakan di Islam Center, kira sekitar 2004 saya. Sudah pada lahir ya 2004 ya? Sudah besar semua ya. Itu pertama kali dulu. Setelah itu ketemulah sama adik kami ini, adik Ariza, itu juga menjadi penyiar bergabung di dalamnya. Alhamdulillah beliau mengikuti jejaknya, dan sampai dengan sekarang beliau menjadi ruqyah kondang Provinsi Lampung ya.
dan istiqomah. Karena segala sesuatu yang istiqomah ini, kalau seseorang melakukan semuanya istiqomah, ditambahkan mujahadah. Mujahadah itu susah payah, jangan enak-enak. Jadi peruqyah ini bukan enak-enak, bukan hanya untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mencari popularitas, bukan. Tapi dia mujahadah. Istiqomah tambah mujahadah, maka akan jadi nanti yang namanya karomah. Baru keluar karomah. Kenapa orang tua kita, nenek kita, datuk kita di kampung sana ketika membaca Al-Fatihah salah saja? Mohon maaf, kadang datuk-datuk kita, mbah kita, eyang kita di kampung itu baca Al-Fatihahnya lurus. Tapi ketika ada anaknya, cucunya yang panas, dikasih air putih, dibacakan Al-Fatihah saja, baca Al-Fatihahnya mungkin banyak yang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu ditiupkan, minumin ke anak, minumin ke cucu. Selang setengah jam adem itu yang panas tadi, yang sakit, yang kesurupan segala tersebut. Apa penyebabnya? Bukan karena hebatnya datuk kita, bukan. Karena beliau memiliki yang namanya istiqomah ditambahkan mujahadah. Susah payahnya beliau tetap istiqomah. Maka jadi karomah ketika dibacakan di air, jadi manfaat. Mudah-mudahan Anda Aliza juga ini diberikan keistiqomahan agar terus bisa berdakwah dalam ruqyah syar'iyyah. Amin. Bapak takmir masjid tadi Ustaz Said. Oh, di belakang Ustaz Said, semoga sehat selalu, berkah di masjid yang terkenal, sering dipakai untuk acara-acara besar, dai-dai, tokoh-tokoh ya, sahabat-sahabat yang sudah berdakwah di sini, terkenal sekali masjid ini ya. Kajian-kajiannya juga rutin, kami bersyukur juga memiliki masjid ini. Mudah-mudahan apa yang dipakai, air, listrik, semua yang dipakai diganti oleh Allah nantinya menjadi cahaya-cahaya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Hidayat dan juga sahabat saya beliau di Beleza, sempat beberapa kali ketemu, wajahnya tidak asing lagi. Insyaallah beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ya Ustaz ya. Barokah selalu ilmunya insyaallah. Para ketua ruqyah, mana ketua-ketuanya? Boleh angkat tangannya. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketua ruqyah sak provinsi Lampung. Boleh saya melihat yang ketua-ketuanya yang mana? Dari KIHI, Rehab Haji, Baitul Quran, Markas Dakwah, teman-teman dari independen komunitas. Yang ketuanya yang mana? 1, Masya Allah. 2, 3, Masya Allah. 4, ya 4, 5. Yang Ahmad diutinya ikut. Oh ya, Masya Allah. Saya menyampaikan salam takdim buat teman-teman para ruqyah yang ada di Provinsi Lampung. Semoga dakwah antum semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ruqyah ini tidak sembarangan. Karena dakwahnya bukan hanya di kalangan manusia, bahkan di kalangan makhluk tak terlihat. Jadi antum ini dakwahnya, dai-nya bukan hanya dai internasional, tapi dai dunia dan akhirat. Allah ini dakwah luar biasa. Seperti penyiar radio. Dulu saya jadi penyiar radio, sama kan? Kita ngomong, nggak tahu ditinggal tidur atau enggak sama pendengarnya, ngomong terus. Nah, sampai baru mungkin pada tidur sebagian ya. Tapi ada kita yang berdakwah, entah orang itu dengerin atau enggak, kita ngomong terus pun sama. Ketika teman-teman ruqyah ini antum tidak melihat, tapi mereka melihat kita, antum tetap dakwah mereka. Masya Allah. Sekali lagi saya doakan salam takdim dari saya, para pimpinan dan teman-teman dari IHI, Rehab Haji, Baitul Quran, Markas Dakwah, dan teman-teman yang dari independen bergabung dalam komunitas. Mudah-mudahan semuanya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwan dan akhwat, abi dan umi sekalian yang insyaallah semuanya sama-sama mengharapkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini, tidak ada daun jatuh ke bumi kecuali dijatuhkan sama Allah. Ya. Wah, ini bapak saya, telepon saya. Tidak ada daun jatuh ke bumi kecuali dijatuhkan sama Allah. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali yang mengumpulkan adalah Allah. Bukan karena jaraknya jauh kita datang ke sini, bukan juga dekatnya, bukannya hebatnya kendaraan kita, bukan. Karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kita akan silaturahim di akhir tahun 2021 ini, ya. Tanggal berapa? 18 Ramadil awal 1443
Hijriah, kita harus ketemu di sini. Mau nggak mau harus ketemu. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah yang Maha Ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah yang akan tetap ada sampai semua yang ada tidak ada, dan bahkan kata-kata ada tidak ada, Allah akan tetap ada. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu diadakan terus supaya kita ini barokah dalam rupiah. Ya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Agung yang mulia, yang beliau pun mengajarkan ayat-ayat ini untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Alhamdulillah teman-teman menyampaikan dakwah-dakwah ini dengan cara meruqyah. Maka kami mungkin perwakilan dari sahabat-sahabat Majelis Ulama dan sebagai sahabat daripada para ustadz sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pesan ini juga saya berlakukan untuk diri saya karena telinga saya lebih dekat daripada lisan saya, dan kepada kita semua yang mendengarkan ini agar bisa menjadi pedoman kita dalam menjadi seorang ruqyah syariah. Yang pertama, setelah memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mari dengarkan pesan saya. Kita ini kalau kita baca dari ayat-ayat yang teman-teman semuanya hafal, ya, faham betul bagaimana yang kita hadapi ini bukan hanya makhluk yang kasat mata. Kalau kasat mata tadi kan, ini saya sampaikan dulu di awal ini, teman-teman ruqyah ini yang dihadapi. Tadi sudah disampaikan bahwasanya setiap mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Setiap manusia makhluk yang bernama mukmin itu bersaudara. Maka janganlah rajut kalau mereka ini bertengkar, berantem dirajut sehingga menjadi saudara. Tadi sampaikan yang menjadi salah satu pesaingnya adalah para peruqyah. Ternyata para peruqyah tadi saya dengar juga bersaing juga kepada. Saran saya satu, ya, berbaik sangkalah terhadap peruqyah yang lain. Ya, berbaik sangkalah kepada saudara kita yang meruqyah. Kalau kita melihat kezaliman, ketidakbenaran di sana, nasihatkan dalam bentuk yang benar, jangan dibuka di muka umum. Karena ini bagian daripada menutup aib saudara-saudara seiman kita. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini barokah. Terhadap para peruqyah yang lainnya, mari kita sama-sama merendahkan hati diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini tak bisa apa-apa. Tanamkan ini supaya menjadi peruqyah yang kuat. Kalau kita berilmu, kalau kita hebat, kalau ajian kita dahsyat, kalau doa ini makbul, kita kenal yang namanya setan dan iblis. Setan dan iblis ini hafal Quran. Setan dan iblis ini paham hadis. Setan dan iblis ini tahu. Setan dan iblis ini pernah tinggal di dalam surga. Tapi ketika dalam hatinya mengatakan aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada Adam, maka Allah tak suka dengan ini semua. Maka sebagai seorang peruqyah jangan pernah merasa diri kita paling hebat. Ingat, musuh kita setan, jin, ya, iblis ini dari pertama kali diciptakan tidak pernah mati sama dengan sekarang. Ya, kita lahiran paling berapa? Ada. Tak lahir tahun 50 sini kan? 1950 ada. Masih muda-muda semua nih. Rata-rata kayaknya 60 sekian, ada yang 70, ada yang 80 ya. Rata-rata ya. Setan itu dari zaman azali dulu sudah ada. Tidak pernah mati sampai dengan sekarang. Seniornya luar biasa. Setan sudah pernah makan minum di dalam surga. Tapi karena dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan Adam, Allah usir dia, nggak terpakai di dalam surga. Maka siapapun para peruqyah yang dia merasakan dirinya lebih baik dibandingkan peruqyah yang lain, lebih hebat dibandingkan peruqyah yang lain, lebih jago dibandingkan peruqyah yang lain, nggak lama dia tidak akan dipakai sama Allah. Bisa dipahami di sini, teman-teman? Maka lakukanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, innamal a'malu binniyat. Sesuatu tergantung niat. Kalau antum mau mengobatin orang, perhatikan sungguh-sungguh bagaimana
kita meluruskan niat kita. Apa niat kita? Ya Allah, aku tak bisa apa-apa ya Allah. Yang bisa apa-apa adalah Engkau. Aku tak tahu apa-apa ya Allah. Yang tahu apa-apa adalah Engkau. Aku tak punya apa-apa ya Allah. Yang punya apa-apa adalah Engkau. Ya. Maka kalau ini diterapkan dalam hati kita, nanti kita mendapatkan bimbingan ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu penting betul ini. Karena banyak orang yang akhirnya salah niat. Awalnya dia meruqyah, melihat peluang yang tadi akhirnya disampaikan sama Ustaz tadi itu, akhirnya nggak karu-karuan. Melihat peluang, melihat kesempatan, melihat sesuatu yang mudah di hadapan dia dimanfaatkan. Kenapa? Karena niatnya belum benar. Mari kita sama-sama simak bagaimana pidato daripada iblis, ya, ketika beliau ini minta sama Allah agar terus agar terus minta hidup selama-lamanya, forever, abadan. Iblis bersumpah. Boleh dibuka semuanya ya. Bagaimana sumpah iblis ini minta kepada Allah ini agar hidupnya forever, abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa man samaa'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nih, iblis menjawab, minta kepada Allah, dilawan kita. Lawan kita bukan peruqyah, lawan kita bukan dukun, lawan kita sesungguhnya adalah iblis itu sendiri. Dukun mereka menggunakan caranya, ya. Dukun menggunakan teknik-teknik dan trik-triknya. Bukan lawan kita iblis. Tugas kita kepada para dukun meluruskan mereka. Tapi lawan kita sesungguhnya adalah iblis. Apa kata iblis? Menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka. Mendatangi dari muka dalam bentuk ujian. Apa itu dalam bentuk ujiannya? Ketenaran. Para peruqyah-peruqyah yang sudah handal, sudah dahsyat, sudah hebat, sudah masuk televisi, sudah masuk radio, hati-hati. Setan pandai sekali membincirkan niat dalam hatinya. Apa itu? Wah, kalau sudah terkenal, kalau sudah ketemu saya, pasti beres itu masalah. Hati-hati. Ucapan seperti ini tanda dia yang kerasukan setan. Hati-hati betul ini. Setan ini bahkan kita nggak kerasa kalau kerasukan setan. Seakan-akan kita ngobatin orang kesetanan, padahal diri kita kesetanan. Hati-hati. Maka luruskan niat betul. Kenapa? Karena setan menguji dari depan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemasyhuran, dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk godaan, harta, jiwa, bahkan wanita, tahta, kedudukan bisa didapatkan dari situ. Masya Allah. Maka hati-hati betul ini para peruqyah. Betul. Ya. Karena ujian bagi para peruqyah luar biasa. Orang yang diruqyah misalkan, maka kalau mau meruqyah wanita, upayakan betul-betul ada mahram yang ada di dalamnya. Kalau ada mahram, seperti yang tadi disampaikan, ya, tidak menggunakan sarung tangan, dipegang-pegang, akhirnya terjadilah sesuatu yang katanya nggak diinginkan, padahal diinginkan akhirnya. Bisa dipahami ini? Nah, kenapa? Orang yang diruqyah terkadang mereka tidak sadarkan diri. Sudah pusing, nggak karu-karuan, badannya nggak enak, dimanfaatkan sama dia yang sadar, yang mengerti politik seperti itu, nggak karu-karuan. Maka ujian dari depan apa? Dalam bentuk fisik. Nah, kemudian di ayat berikutnya sampaikan dari muka dan dari belakang mereka. Dari belakang mereka ini artinya bisa jadi adalah hakikatnya adalah nilai ketauhidan mereka. Tergadai kita bisa-bisa. Kalau kita tidak pandai-pandai beristighfar, tidak mampu melindungi diri kita baik-baik, kita malah yang teruqyah. Hati-hati. Makanya
makanya tadi banyak orang yang nggak mau menjadi peruqyah karena takut serangan balik tadi ya, serangan balik seperti itu ya, meruqyah orang kitanya yang tembus yang jebol seperti itu ya. Maka syarat-syarat menjadi peruqyah ini ada banyak. Nanti saya akan coba sebutkan sebagiannya ya. Saya selesaikan dulu ayatnya. Mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan kiri mereka. Kanan kiri godaannya, kanan dari teman sesama menggoda, saudara, kamu ini sudah sakti, sudah salah semuanya itu, sesat semuanya. Kamulah yang paling syariah, kamu yang paling oke. Sifat aku ini membuat kita yang harus diruqyah. Bisa dipahami di sini? Ruqyah, dengarkan ruqyah. Kalau ada mengatakan aku yang paling lurus, aku yang paling syar'i, aku yang paling baik, sisa dari saya nggak ada yang syar'i, perlu diruqyah orang ini. Karena dia merasa seperti iblis, merasa lebih baik daripada Adam. Seharusnya orang itu lebih baik daripada saya. Dua, sebagai seorang mukmin yang sejati, kebaikan orang lain kita ingat, ya, kebaikan kita kepada orang lain kita lupakan. Apa? Kebaikan orang lain kita ingat, kebaikan diri kita lupakan. Keburukan orang lain kita lupakan, keburukan diri kita ingat. Ini peruqyah sejati. Maka kalau mau meruqyah, masya Allah, dia pasti orang yang sangat baik, orang yang sangat hebat, orang yang doanya dimakbul, bacaan Al-Qurannya bagus, fasih, hatam Al-Quran, hafiz Al-Quran, dia memahami tafsirnya, balaghahnya dia paham, artinya dia paham, sehingga apa? Waktu dia menyampaikan ini penuh dengan apa ya? Nur tersendiri. Wah, saya mah nggak ada apa-apanya. Saya ini apa? Bacaan saya masih lentang-lentong. Bacaan saya masih belum baik, kaki saya aja masih belum baik. Masya Allah, kalau beliau yang meruqyah, insya Allah dimanjur. Tapi kalau saya, masya Allah, saya ini hanya minta pertolongan Allah saja. Kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah, mudah bagi Allah. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim aja, jin bisa kabul. Baca ta'awudz saja, jin bisa kabulkan. Pertolongan Allah. Ya, jadi kalau kita meruqyah, syaratnya tadi kita harus betul-betul luruskan niat kita. Kenapa? Karena syaitan mengunci diri kita dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Ya. Dan engkau tidak akan menghadapi, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini teman-teman sekalian, kita ini akan selalu diuji sama iblis, sama syaitan. Dan kita ini susah untuk bersyukur. Punya ilmu sedikit, baik, bahasa sedikit di sini. Sedikit saja kita sudah merasa bisa. Ini yang bahaya. Sehingga jangan sampai kita merasa lebih baik daripada saudara kita. Ini sangat bahaya. Kalau kita sudah merasa lebih baik daripada saudara kita, nggak usah kemana-mana, nggak usah meruqyah orang, diri kita yang meruqyah. Minta ruqyah dulu kita. Saya belum baik. Karena saya yang kerasukan syaitan. Saya merasa lebih baik dibandingkan saudara saya. Maka kita yang harus minta diruqyah. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya tidak bisa meruqyah orang lain, tidak meruqyah orang yang ada di samping saya karena mereka tidak mampu, dan saya pun masih terus belajar, bagaimana? Luruskan ini. Ini kunci. Karena setan memang membelenggu kita dengan itu semuanya, maka hati-hati betul ini. Maka syarat sebagai seorang peruqyah ini, salah satunya adalah dia menjaga wara'nya. Apa itu wara'? Berbuat baik terhadap keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dulu. Wa ahlikum, dan keluargamu, dirimu dan keluargamu baru dari siksa neraka. Maka kalau ada peruqyah, mohon maaf ya. Peruqyah ini syaratnya, utamanya, selain dia harus menguasai ilmu pengetahuan, bacaan Al-Qurannya harus bagus, ketaatan kepada Allahnya tinggi, sifat zuhudnya tinggi, sifat kedekatannya kepada Allah tinggi, ya, dia harus mencintai keluarganya, dirinya dan keluarganya. Ya kan, para peruqyah ini karena banyaknya peluang ini, terkadang mohon maaf nih, terbuka potensi untuk melihat guidance-nya orang yang diruqyah ini ternyata masih gadis, misalnya, misal yang diruqyah gadis, cantik pula, pinter pula, anak orang kaya juga, ayahnya Mas Rahim pula. Ini nanti kalau sembuh, bolehlah kamu
ambil jadi istri. Wah, kesempatan ini. Hah? Banyak yang sudah melakukan ini, dapat seseran sudah. Hah? Luruskan niat saudara-saudara. Seorang peruqyah yang terbaik, dia harus, misalkan dia seorang laki-laki, dia harus berbuat baik terbaik kepada istrinya. Itu baru peruqyah yang syukur. Kalau nanti dia dapat pasangan yang kedua, pasangan ketiga dari hasil peruqyah, maka ini namanya objek. Ya. Kalau dia tidak baik terhadap istri pertamanya, maka yang dia lakukan seharusnya dia meruqyah diri sendiri dan keluarganya dulu. Minta teman-temannya untuk meruqyah dirinya. Saya belum baik ini, keluarga saya amburadul, rumah tangga saya kacau balau. Tolong ruqyah saya agar apa? Agar saya baik, menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya. Bisa dipahami di sini teman-teman? Jadi kalau mau menjadi peruqyah yang baik, dia harus baik terhadap pasangannya, istrinya. Bagaimana dengan wanita? Dia menjadi seorang peruqyah, dia harus menjadi seorang wanita terbaik untuk suaminya, taat kepada suaminya. Jangan sama suami ini putih, umi sekalian, mau kemana lu Bun? Siang-siang berangkat peruqyah Pak. Berangkat ya. Nanti dulu ayamnya belum dimasakin. Sudahlah, nanti hasil peruqyah tak beliin nanti. Nah, salah niat dia. Bisa dipahami di sini? Enggak usah masak Pak. Nanti peruqyah ini dapat uangnya, beli nanti masakan. Jadi Bapak tunggu di rumah. Bukan peruqyah sejati walaupun dia seorang perempuan. Jadi peruqyah sejati dia menghargai pasangannya. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahliku, keluargamu dulu, baru dia menjaga orang. Selain dari syarat-syarat yang teman-teman sudah paham lah ya, ruqyah ini nggak boleh sembarangan. Makanya banyak orang yang jebol ruqyah itu kenapa? Karena asal dia menjadi seorang peruqyah asal saja, dia hafal beberapa ayat, hafal kata-kata berapa ayat-ayat panjang, yang memang dihafal berulang kali, ya, tapi dia tidak membentengi dirinya meruqyah yang disangkanya itu ringan, padahal di dalamnya ada jin jenderal, iblis jenderal yang menguasai orang tersebut. Antem aja bismillahirrahmanirrahim, enteng, dia tidak pakai pembentengan, jebol dia. Jebol. Makanya syarat seorang peruqyah, dia harus kuat secara akidah. Secara akidah harus kuat. Bagaimana? Tahajudnya dijaga. Coba cross check para peruqyah yang sekarang ini tahajudnya bolong-bolong, hati-hati kalau jadi peruqyah. Benar? Coba cross check, kita mau cross check diri kita. Ini kan akhir tahun harus bermuhasabah ya teman-teman ya. Mungkin selama ini nasihatnya kalau gimana memotivasinya. Nanti di akhir saya motivasi sebagai seorang peruqyah. Tapi saya mau berbagi pengalaman saya jadi seorang peruqyah pun sama seperti itu. Saya tidak baik, belum baik, masih terus belajar. Ya. Dan saya belajar dengan orang-orang yang mereka ini Masya Allah secara akidah ini baik-baik seperti itu. Sementara saya alangkah banyaknya kesalahan saya begitu. Alangkah banyaknya dosa saya, maksiat saya. Apa saya sanggup itu menjadi seorang peruqyah gitu. Nah, makanya kalau mau jadi peruqyah yang hebat, yang luar biasa dahsyat, ayo kita sama-sama amalkan. Tahajud jangan ditinggal. Tahajud ini pembentengan kita. Apa itu? Saat orang lain berdoa siang hari seperti ini, maka seperti orang yang pakai apa nih? Signal. Lebaran, habis lebaran, telepon habis lebaran Idul Fitri itu kan pada nggak nyambung ya. Kenapa? Karena tunggur-tungguran. Tapi pada saat malam hari kita ngucapin selamat hari raya malam hari itu, semuanya mudah untuk tersambung. Sama dengan kita, saat kita tahajud minta kepada Allah, ya Allah, aku ini diamanahkan sebagai seorang peruqyah ya Allah. Ilmuku masih sangat sedikit ya Allah. Aku tak bisa apa-apa ya Allah, tapi Engkau bisa apa-apa ya Allah. Aku tak tahu apa-apa ya Allah, tapi Engkau tahu apa-apa ya Allah. Aku tak punya apa-apa ya Allah, tapi Engkau punya apa-apa. Jaga dan lindungi aku ya Allah. Karena yang aku hadapi ini tak tampak ya Allah. Sepertinya aku pandang sepele, ternyata bisa jadi gawe untuk saya. Maka dengan tahajud ini lindungi diriku ya Allah. Nah, coba cross check sholat tahajudnya seperti apa. Yang kedua, sholat taubat. Seharian kita beraktivitas, apakah kita melaksanakan sholat taubat sebelum tidur atau tidak? Kalau belum melaksanakan sholat taubat, kenapa? Karena itu bagian daripada kita memasrahkan ikhtiar kita seharian itu kepada Allah. Ampun ya Allah,
masih belum lurus bacaanku, masih belum sempurna ucapanku, masih belum benar mungkin caraku di pandanganmu ya Allah. Aku minta ampun kepada Allah, minta perlindungan, ikhtiar maksimal. Kalau belum sholat taubat, ayo kita sama-sama membentengi kita dengan taubat. Yang berikutnya bacaan Al-Quran. Para peruqyah sejati minimal one day one juz dia baca Quran. Ya, kalau yang dibaca hanya untuk ayat-ayat ruqyah saja jebol orang tersebut. Maka dia harus bentengi dengan bacaan Al-Quran minimal one day one juz, satu hari satu juz dia baca Al-Quran. Supaya apa? Terbentengi diri dia. Nah, kapan waktunya? Nah, ini mohon maaf nih, banyak para peruqyah ini yang nyuwun ngapunten ya. Duduk manis sambil menunggu pasien datang. Karena saya pernah merasakan itu juga, ya, bagaimana rasanya itu. Sambil menunggunya itu dipakai untuk bekerja. Ya, apa bekerjanya? Membaca Al-Quran. Jadi kalau peruqyah itu kok diem saja sambil nungguin pasien, ya Allah, mana nih pasien gak ada yang datang ya Allah. Nah, orang yang harus diruqyah ini. Kenapa? Karena diamnya dia kesurupan dia. Maksud ini, nah, stres dia bikin pasien, apa nih gak ada yang datang. Itu pada seru semua. Nggak ada orang kesurupan lagi sejak COVID ini. Apa? Takut sama COVID atau gimana? Jadi nggak ada yang kesurupan lagi. Salah niat dia namanya. Maka orang yang menjadi ahli ruqyah, dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja dengan aktivitas dunia yang lainnya, ya, maka dia bekerjanya membaca Al-Quran. Itulah amalan benteng. Kalau masalah rezeki tidak tertukar, jangan khawatir. Nah, ini dengerin juga nih. Nah, saya dapat ilmu terbaru juga, boleh dibuka di YouTube. Guru-guru kita para ahli ruqyah yang hebat-hebat, beliau sudah terkenal mendunia namanya ini. Seseorang dikatakan kok dia pasiennya banyak banget. Pas nih dengerin nih, tajam ini. Saya boleh sampaikan nggak ini? Boleh ya. Karena takutnya ada yang tersinggung gitu kan. Seseorang ruqyah yang minta ruqyah itu banyak banget. Besok sudah diruqyah, datang lagi dia. Besok datang lagi sehingga menjadi pasien khusus. Yang apa nih namanya? Yang istiqomah ruqyah itu. Langganan betul itu. Pasien tetap. Pasien tetap peruqyahan Indonesia. Semakin banyak yang dia ruqyah, orangnya itu saja gagal dia ruqyah. Dengerin. Kalau ada orang banyak pasiennya datang, doanya dikabul. Doanya dikabul, yang datang kok banyak ruqyahnya, yang diruqyah itu banyak, dan orangnya itu saja gagal dia ruqyah. Jadi kalau ada yang ahli ruqyah, ahli ruqyah, kok nggak ada yang diruqyah, tanyanya berhasil. Ya, ada di sini. Saya sudah belajar sama Ustaz Ariza, sama Ustaz Hidayat. Sudah bertahun-tahun, belum ada satupun yang saya ruqyah. Tandanya dia berhasil. Gak ada yang sanggup jin nembus dia. Masya Allah. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalkan orang ini datang lagi? Dengerin. Targetan daripada ruqyah ini bukan orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Dengarkan. Sakit itu ujian dari Allah. Ya, musibah yang dialami oleh seseorang itu ujian dari Allah. Bisa jadi dengan sakit tersebut orang tersebut menjadi dekat kepada Allah. Tapi tujuan daripada ahli ruqyah itu adalah bagaimana orang yang kita ruqyah ini begitu dia sehat, begitu dia sadar, dia taat kepada Allah. Ini targetan dakwah. Apa yang disampaikan dalam lisan kita, baligh anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat sampai ke hati dia, sehingga begitu dia sembuh, dia taat kepada Allah. Yang tadinya dia dosa maksiat, dia menjadi taat kepada Allah, berhasil dia. Ya. Tapi kalau tujuannya, kamu ini kalau nanti kamu sembuh, kamu nanti bakal jadi ahli ruqyah berikutnya. Nah, ini namanya regenerasi namanya. Tujuan daripada ruqyah itu berhasil, bagaimana orang yang diruqyah itu dia taat kepada Allah. Titik. Gak ada yang lain.
Maka teman-temanku semuanya, luruskan niat, karena setan ini membelenggu manusia ini dalam bentuk yang Masya Allah, dalam bentuk yang sangat dahsyat. Ini saya bacakan yang mungkin teman-teman sudah sangat paham ya. Bagaimana jin itu mempengaruhi manusia, menggoda manusia, menyesatkan anak Adam, dan berikutnya semuanya dalam bentuk beberapa. Saya izin sampaikan ini, nanti boleh kalau misalkan ada tambahan boleh. Yang pertama, ta'zin. Pernah mendengar ini ya? Sudah terkenal kan? Para pengajian pasti sudah belajar ini ya? Coba ya? Paham ya? Paham semuanya? Perlu saya terangkan lagi? Sedikitlah. Bagaimana teman-teman kita ini dikamuflase sama setan. Kalau misalkan orang ini sakit, nanti dia malam hari bagusnya sholat isya seperti itu ya. Setan iblis mengkamuflase. Allahu Akbar. Sudah, kamu lagi sakit, kamu lagi tidak enak badan, tidur saja, istirahat saja, dikipasin sama setan. Kayaknya dia anteng di rumah, padahal dia sedang tidak dekat dengan Allah. Nah, makanya ini kita harus bisa menyadarkan ini, ya, para orang-orang yang di ruqyah ini agar mereka terhindar. Kasih nasihat pada saat mereka nanti kalau kamu sadar, tolong jaga sholat berjamaah kamu. Itu pesan-pesan itu disampaikan pada saat mereka di ruqyah. Ya, yang berikutnya talbis atau menipu. Hati-hati betul ini. Ya, setan menipu pikiran manusia itu dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Udah, apa yang kamu aja deh. Hati-hati, menipu model seperti ini mengerikan kepada kita. Yang lainnya guru-guru kita sudah menyampaikan semuanya. Ada yang namanya tasbih, ya, menghasut. Ya, maka saya berpesan kepada siapapun yang ada di sini, ya, ayo kita berbaik sangka kepada saudara-saudara muslim kita. Kan di sini kita harus bersatu padu, bukan saja tadi bersatu padu. Ya, mengadakan mereka itu pertemuan bersatu padu. Masa ruqyah saling membenci, saling berburuk sangka, jangan. Nah, yang belum lurus dinasihati, didakwahin, karena mereka adalah bagian daripada diri kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara. Tahwin apa? Meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Ya sudahlah, sedikit aja, coba cicip. Lama-lama jadi besar. Maka betul-betul diperhatikan, ya. Ada namanya lagi at-tais, yakni membuat manusia putus asa dalam bertobat. Seakan-akan kalau kamu ini nanti kalau misalkan sembuh, tobatnya dan terima, sudah kamu banyak dosanya. Jangan, ya, dikasih semangat. Terakhir, saya mau memberikan semangat kepada teman-teman sekalian. Karena saya masih ada satu acara lagi. Hampir 1 jam bukan saya. Cepat juga namanya. Saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian, semangatlah menjadi seorang ruqyah. Karena dakwah antum ini ditunggu sama orang-orang. Ya. Sekarang banyak orang-orang yang tadi disampaikan itu bergerak dalam bentuk paranormal dan yang lain-lain, ya, mengatasnamakan agama. Tapi kita diberikan ayat-ayat yang suci, pembelajaran-pembelajaran yang baik. Maka bersemangatlah menjadi seorang peruqyah sejati. Ustaz, bagaimana saya menjadi seorang peruqyah yang dengan saya lurus niat, tapi saya juga mendapatkan daripada kehidupan dunia saja. Luruskan niat. Teman-teman, rezeki teman-teman ini sudah dijamin. Bukan jadi seorang peruqyah, tapi sebagai seorang pendakwah. Maka ketika kalian, teman-teman sekalian, kita semuanya misalkan tidak meruqyah, saran saya perdalam ilmu agama, berdakwah. Karena tujuan Nabi diciptakan bukan menjadi seorang peruqyah. Tujuan Nabi diciptakan bukan sebagai seorang pedagang. Tujuan Nabi diciptakan bukan sebagai seorang pengusaha, tapi tujuannya adalah untuk berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kita adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru ke dalam kebaikan. Meruqyah ini menyeru dalam kebaikan. Maka ketika dibisikkan di telinga, sampaikan tobat. Nanti selesai kamu harus sholat berjamaah, harus berbakti sama orang tua, harus taat kepada Allah. Jangan mainin dukun lagi, azimat lagi, jangan didakwahkan di telinga. Ini kan penting kita. Ketika itu nanti akan
terbuka. Maka begitu nanti dia sadar, ini lebih mantap lagi. Ya, kalau masalah rezeki teman-teman jangan khawatir. Jika kita semuanya lurus dalam menyampaikan dakwah risalah Rasulullah, ikuti cara baginda Rasulullah SAW, maka hidup kita ini akan barokah, rezeki tidak tertukar. Kambing, bebek, entok, basur, apalagi makan bareng tidak tertukar. Ayam, bebek, entok, basur, apalagi burung, makan bareng tidak tertukar. Kambing, sapi, kuda, kerbau, makan bareng tidak tertukar. Kita makan satu nampan bareng-bareng tidak tertukar. Jadi masalah rezeki jangan khawatir, jangan pernah ngerasa tersaingi sama tim peruqyah yang lain. Ya, kenapa? Karena hakikatnya kita ini sedang menyampaikan risalah baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi nggak usah khawatir rezeki tertukar. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah ayat ini, mudah-mudahan menyentuh hati kita semuanya. Boleh saya bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di sini ada beberapa poin, ya, yang membuat kita ini menjadi orang hebat berikutnya. Dengarkan kata-kata saya sebagai closing statement dari saya. Katakanlah Muhammad. Di sini yang diminta adalah Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi terdahulu disebutkan ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh. Tapi Nabi kita langsung dipanggil dengan Qol. Katakanlah Muhammad, tak tersebutkan namanya. Artinya mulia. Sampai ke mana? Sampai ke umatnya. Disampaikan, inilah jalanku. Jadikan ruqyah ini sebagai jalan kita, teman-teman. Jalan dakwah kita. Menyampaikan kebaikan. Ini pesan terakhir, perhatikan benar-benar sebagai azimat kita. Inilah jalanku. Siapa lagi? Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya apa? Kalau mau berdakwah, meruqyah, jangan meruqyah menjadi sendiri. Betul kata adik-adik Zani, ya. Ajak temannya untuk membantu ruqyah kita. Bersatu padu. Jangan sendirian. Kalau bisa, orang peruqyah di Lampung enggak ada lah, saya aja. Seluruh provinsi sanggup saya tangani. Kalau bisa semuanya ada ahli ruqyah. Kita punya santri-santri, punya teman-teman yang kita ajarkan untuk peruqyah. Artinya apa? Berjamaah, sungguh-sungguh bareng-bareng. Ya. Mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Kunci berikutnya sebagai azimat harus yakin. Jangan gak yakin. Saya kalau peruqyah ini keluar, jangan orang penting lagi. Mana sakitnya kayaknya berat banget, jebol lagi nanti. Saya jebol beneran nanti. Jadi harus yakin. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin atas izin Allah. Jinnya pergi, setannya kabur, ibrit. Nah, yakin dulu itu. Hari saya bisa seperti ini mana dia? Ini karena tingkat PD-nya tinggi. Masya Allah. Makanya nambah lagi. Main berapa? Hah? Oh ya, live ini ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki banyak-banyak beliau ya. Kenapa? Karena PD-nya tinggi. Makanya jadi seorang peruqyah harus pede. Jin, maaf ya Jin. Wah, kita yang kesumpah. Harus pede menghadapi jin itu ya. Karena jin itu sekali kita berani, jinnya yang takut. Maka jangan takut dengan goyangan jin. Semakin takut dia semakin menakut-nakuti. Ya. Nah, nasihat berikutnya, bagaimana kita ini belajar berempati. Meruqyah jangan pernah pasang harga. Meruqyah jangan pernah meminta harga berapa. Serahkan sama Allah. Berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu, ketika kita tidak pasang tarif, kalau dia sembuh malah banyak yang lebih besar yang dikasihkan kepada orang tersebut. Terkadang seperti ini. Kalau sembuh dia sudah punya nazar. Kalau sembuh anak saya ini, selain saya jadikan dia sebagai istrinya, saya kasih dia rumah mobil. Jadi jangan tarifnya udah berapa? 50.000 aja. Kecil amat berapa? Udah, yang penting kita teman kan sambil pijitin malah pijitin ya. Jadi bagaimana? Serahkan. Kita minta
bayaran yang paling mahal bagaimana Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Bisa dipahami di sini ya? Jadi saya berdoa teman-teman sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Semangatlah menjadi seorang peruqyah. Karena antum ketika menjadi seorang peruqyah, insya Allah jika niatnya lurus itu pun bagian daripada ibadah. Jikalau kalian lurus betul-betul sungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah, kalian akan dijaga di dunia. Ya, jangan sampai kita jebol kesekian kalinya. Saya ingin berbagi sedikit. Saya pernah mengalami 2017 ya. Ada seorang yang saya ruqyah seperti itu, dan saya ingat betul waktu itu saya merasa bagaimana saya sedang lemah daripada amal. Saya ruqyah itu pagi 2 orang, maksudnya sekali ruqyah 2 orang seperti itu. Ba'da zuhur saya jebol. Jadi yang jebol bukan hanya teman-teman kalian semuanya pernah jebol ya, saya pun pernah mengalami jebol itu. Muntah darah saya. Muntah darah saya dibawa ke rumah sakit sampai 13 hari. Karena setiap kali doa sampai nggak karu-karuan saya. Saya sempat sampai mau pamitan sama ibu dan istri saya. Malam hari ketika saya sudah sempat gelap semuanya, saya seperti panggil sama kiai saya, sini, nyebrang, mau diajak nyebrang sungai. Saya ingat betul sama ibu saya itu, saya sudah pamitan begitu ya. Wallahu a'lam seperti apa doa ibu saya itu. Allah mudahkan saya. Tapi satu yang menyebabkan saya akhirnya tersadar, apa penyebab ini? Karena waktu itu dikatakan kalau dokter katanya ini sudah pecah daripada sel, keluar darah dari situ. Tapi dokter yang lainnya nggak ketemu sumber keluar darahnya itu dari mana. Saya tanya sama kiai saya di Jawa Timur apa penyebabnya, salah satunya 3 hari beliau ini jawab ternyata itu karena ainul hasad, pandangan yang buruk. Maka hati-hati kita semuanya ketika meruqyah, jangan sombong diri, jangan bangga diri, jangan merasa hebat diri, jangan merasa paling pintar, paling hebat, paling jago, terus dipuji-puji kita senang. Ainul hasad jebol itu lebih parah, dan jebolnya itu adalah sesuatu yang paling kita takuti. Mohon maaf, saya kalau begini ini tukang jaga. Setiap tahunnya itu Idul Adha itu motong sapi. Nah, sapi, kerbau, kambing itu nggak takut saya motong. Tapi setan itu ngerti ketakutan saya itu apa. Saya ini paling takut kalau melihat darah sendiri. Ngerti setan itu. Kalau jagal sapi, ayo, monggo, sapi model kayak Bismillah. Tapi saya kalau kena nih, saya ingat betul ini kena apa nih? Pelang BE motor saya dulu. Lihat, gelap semuanya. Saya bilang gelap seperti itu ya. Pertama kali saya lihat darah saya keluar itu, saya pingsan. Kenapa? Takut dengan darah sendiri. Maka hati-hatilah dengan pujian orang. Kalau kita dicaci bagaimana? No problem. Saya telah cacian orang banyak-banyak karena itu kuat untuk diri kita. Tapi kalau dipuji, disanjung, apalagi? Wah hebat. Kalau mau ruqyah sama beliau aja, aisyuh, siapa yang gak kenal sama beliau? Hati-hati pujian seperti itu, jebol kita. Maka semenjak itu saya berkata kepada guru saya, Masya Allah, ternyata pujian, kemudian sanjungan itu menunggu diri kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada saudaramu memujimu terlalu sangat, lempar dia pakai pasir. Hati-hati, jangan kita hanyut terhadap pujian. Maka dirikanlah kita sholat ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan takut untuk dicaci sama orang lain. Asal kita benar, jangan khawatir dengan cacian orang lain. Yang penting Allah ridho terhadap diri kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah jaga para peruqyah yang ada di Provinsi Lampung. Allah satukan hatinya, bersatu padu, sehingga nanti insya Allah Indonesia terbebas daripada jin-jin yang jahat. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.